Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Apakah sudah ada yang divaksinasi minggu ini? Ada yang sudah dapat vaksin belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, masih muda ya, jadi Belum, Pak. tanya akhir, yang tua-tua didahulukan. Tapi ada juga yang masih muda divaksin ya kemarin itu. Siapa? Artis kita ini. Ya karena artis sih. Mungkin karena artis ya. Jadi karena Indonesia ini kan negara aneh ya, karena hanya orang selebriti terus kemudian divaksin. Karena selebriti walimatul urus saja presiden dan orang-orang besar pada datang gitu ya. Coba kalau saya yang nikah gitu ya, apakah Pak Jokowi mau mendatangi pernikahan saya gitu kan? Walaupun saya mungkin nikahnya kedua kali ya. Jadi tidak ada keadilan di dunia ini. Nah, gitu ya. Jadi kalau kamu pengen nikahnya dihadiri oleh presiden ya kamu jadi YouTuber kondang gitu. Katanya, kata dari orang Menkominfo, dan saya setuju dengan tulisan salah seorang teman saya itu, mengapa pernikahan Atta Halilintar harus didatangi presiden, karena katanya Atta ini adalah orang yang berkontribusi terhadap ekonomi nasional. Tetapi pertanyaannya, kalau kita bicara tentang ekonomi, apa sih kontribusi produksi yang dibuat oleh Atta Halilintar? Pertanyaan ekonominya justru adalah kalau dia berkontribusi terhadap ekonomi nasional, nah, ekonomi bagian produksi apa yang dia buat dan itu bermanfaat bagi bangsa dan negara. Nah, dia dapat duit banyak dari YouTube. Dia pribadi tentu ya yang dapat duit banyak dari YouTube. Tapi dari mana duit itu didapat? Ya dari anak-anak muda yang subscribe dan ya membabi buta menjadi penggemarnya gitu ya. Tetapi dia sendiri memproduksi apa? Apakah kontennya mendidik, kontennya mencerdaskan, apakah kontennya itu kira-kira menghasilkan sesuatu yang bisa dimakan oleh rakyat, bisa digunakan oleh rakyat? Kan tidak. Jadi yang dihasilkan sebenarnya konten yang mengajari kita untuk membayangkan, untuk hidup dalam imajinasi tentang kekayaan, tentang kemewahan gitu ya. Yang ya begitulah. Nah, jadi kemana-mana kita ngomongnya ya. Baik, kita hari ini akan kuliah sebentar saja ya kalau boleh saya minta izin. Karena saya kurang begitu sehat terkait tadi ya keadaan nasional yang kurang sehat. Jadi ikut-ikutan tidak sehat. Oke ya, jadi kita akan bicara tentang salah satu bentuk filantropi Islam. Jadi kalau Anda sudah beli buku ini, sudah baik beli yang digital maupun yang versi cetak, silahkan kita mulai hari ini diskusinya tentang, ya mungkin Anda sudah baca juga ya, harusnya sudah baca juga di bagian halaman 25 kurban. Ya, kita bicara tentang kurban hari ini. Halaman 25 ya. Ada yang sudah punya buku ya? Atau ada yang belum punya buku pertanyaan? Karena kemarin sudah ada yang saya lihat beli secara online. Ya, oke, saya share dulu. Ya, jadi ceritanya itu kenapa kurban dibahas nomor 1? Karena kalau kita baca buku-buku filantropi itu, nah kebanyakan tidak memasukkan kurban sebagai salah satu bentuk filantropi gitu ya. Jadi justru kurban ini nggak dianggap. Ya, jadi yang umumnya dianggap sebagai filantropi Islam itu cuma zakat, infak, wakaf dan sedekah. Zakat zis waf. Biasanya kita menyebutnya
adalah zis, zakat, infak, sedekah gitu ya. Jadi kita biasanya menyebut itu. Nah, tetapi pada kenyataannya gitu ya, kenyataannya di lapangan, korban itu memiliki posisi yang sangat penting dalam banyak hal ya. Jadi nanti silahkan di bab berikutnya itu, di bab yang selanjutnya, saya membuat survei pada tahun 2000 berapa itu, 18 atau 19 ya. Nah, ini korban sebagai praktek filantropi itu. Pada saat itu ternyata kita menemukan bahwa orang itu sangat mementingkan korban. Orang Islam itu sampai nabung-nabung gitu ya untuk agar ia bisa berkorban. Jadi orang itu menabung demi korban. Berapa? 62,5%. Nah, jadi orang itu menabung khusus untuk membeli ternak yang dikorbankan. Nah, di kantor istri saya di Kemenak itu ada arisan. Ya sama, ya tabungan bukan arisan ya, tabungan korban juga gitu ya. Jadi tiap bulan gajinya dipotong sekian, nah nanti pada saat Idul Adha uang itu diserahkan untuk membeli entah kambing atau iuran untuk beli sapi gitu ya. Jadi orang itu sangat serius untuk menabung demi korban, dan uang korban itu kan tidak sedikit gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setiap tahun ternyata orang itu berkorban. Ya, terlepas dari pandangan fikihnya gitu, orang itu berkorban tiap tahun dengan memperhatikan kadang itu ya giliran. Misalnya tahun ini atas nama saya, tahun depan atas nama istri saya, tahun depan lagi atas nama anak saya nomor 1, anak saya nomor 2, anak saya nomor 3 gitu. Jadi orang itu berkorban, setiap tahunnya berkorban, dan jumlah yang berkorban tahunan ini cukup besar. Ya, jadi ada 45% sohibul kurban, itu yang menunaikan korbannya setiap tahun. 45% itu jumlah yang sangat, menurut saya sangat besar. Karena saya tidak pernah menduga sebesar itu ya. Tak pikir namanya korban itu ya apa ya, ya itu bonus-bonus saja lah. Kan korban itu nggak wajib ya. Dibanding dengan zakat misalnya yang memang wajib, korban itu kan nggak wajib. Nah, yang menarik lagi di bagian penghasilan. Itu juga menarik karena ternyata yang berkorban itu tidak selalu orang kaya gitu. Penghasilan bukan faktor penting gitu ya. Jadi penghasilan mereka bisa jadi kurang dari 2 juta selama sebulan, tapi mereka menabung untuk bisa berkorban. Atau kalau dia itu bukan pegawai yang punya gaji, misalnya petani, ya, dia memang ngingu kambing. Nah, mengingu itu apa? Beternak ya. Beternak kambing khusus agar mereka bisa berkorban. Nah, jadi faktor ini penting. Penghasilannya tidak masalah, tidak jadi ukuran. Terus kemudian orang rela menabung untuk berkorban dan merubahnya hampir tiap tahun. Demikian juga saya menyebut orang berkorban itu lebih dari ketentuan fikih. Jadi sebenarnya fikih itu mensyaratkan orang itu 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Tapi orang di Indonesia memilih tafsir yang mengatakan bahwa 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor sapi digunakan untuk 7 orang. Nah, sebenarnya ini hanya soal perbedaan fikih ya, saya menyebut itu. Jadi pendapat saya itu pernah diprotes dulu. Jadi saya pernah berkhutbah menyampaikan pendapat ini bahwa menurut hadis yang saya baca atau kitab fikih yang saya baca, sebenarnya korban itu hanya 1 kambing untuk 1 keluarga, bukan 1 kambing untuk 1 orang. Nanti kita akan kembali lagi ke diskusi fikihnya ya. Tapi ini saya menjadi alasan kenapa korban harus kita bicarakan. Nah, 70% korban 70% korban diselenggarakan di masjid.
Ya, jadi walaupun ada upaya serius dari misalnya dari ACT itu untuk menyelenggarakan korban global, untuk korban di luar daerah, gitu. Tapi kenyataannya memang mayoritas orang kalau berkorban itu hanya di masjid. Jadi yang melewati lembaga amil zakat tidak banyak, hanya 6,3%. Jadi orang itu kalau zakat ya, kalau korban ya di masjid masing-masing gitu ya, tidak di rumah zakat, tidak di lazisnu, mungkin juga tidak di lembaga-lembaga pengelola zakat. Gitu. Jadi itu yang hasil survei tahun 2018 kalau nggak salah. Nanti rencananya kita akan update lagi hasil survei itu ya. Mungkin nanti akan kita survei lagi pada tahun 2020 atau 2021. Nah, sekarang kita bicara tentang fikihnya. Jadi karena korban itu sangat penting dan banyak orang juga berkorban, maka kemudian saya memasukkan fikih itu ke dalam salah satu bab filantropi Islam. Nah, fikih itu korban itu secara bahasa itu adalah penyembelihan binatang tertentu yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari Idul Adha. Korban mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Ya, korbannya itu kan sudah praktek korban ya, itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim sebenarnya, tetapi sebagai syariat agama Islam itu baru dimulai pada tahun kedua Hijriah. Nah, dalilnya adalah surat Al-Kautsar ayat 2. Itu surat favorit saya kalau sholat cepat ya pakai surat Al-Kautsar itu. Lebih cepat daripada kulhu. Jadi daripada kulhu aile. Nah, ini sebenarnya Al-Kautsar aile. Itu kan lebih cepat. Inna atainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu. Nah, dalam salah satu hadis disebutkan ma'amila adami min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqi damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah fi qarnihi bi quruniha wa asy'ariha wa adlafiha wa inna dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a fil ardi fatibu biha nafsan. Jadi pahala korban itu sangat besar dan datangnya itu lebih cepat pahalanya. Jadi kamu diberikan pahala berkorban itu lebih cepat daripada jatuhnya darah ke tanah sebelum darah hewan yang kamu sembelih itu menetes ke tanah, pahalanya sudah sampai. Ya, ini hadis pendorong saja ya. Nah, bagaimana hukumnya berkorban? Ada 3 pendapat. Madzhab Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah muakkad. Artinya kalau bisa ya orang itu harus berkorban. Harusnya harus anjuran ya. Korban bukan ibadah wajib baik bagi mereka yang mukim atau musafir. Pendapat ini adalah mayoritas sahabat dan tabi'in serta didukung oleh pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal dan 2 murid Abu Hanifah. Ini yang punya pendapat demikian banyak orang ya. Sementara dalam mazhab Imam Malik korban hukumnya wajib. Nah, ini yang ekstrimnya. Korban itu wajib. Nah, sementara Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa korban hanya wajib bagi orang mukim, seperti sholat Jumat. Ya. Dulu itu rupanya para ulama itu juga hidup di tengah masyarakat yang sangat mobile. Ini yang mungkin tidak terbayangkan oleh kita ya. Kita ini sekarang itu relatif membayangkan kalau bepergian jauh itu berat. Kalau nggak naik pesawat ke Papua itu susah gitu ya. Tetapi orang dulu itu kenyataannya malah mobilitasnya sangat tinggi. Jadi saya tidak tahu soal cepatnya, memang orang sekarang lebih cepat. Tetapi soal mobilitas, Islam itu kira-kira tidak sampai ke Indonesia kalau bukan karena mobilitas orang dulu itu sangat tinggi. Padahal dulu itu untuk perjalanannya jelas sangat lama ya. Kalau mereka datang dari tanah Arab ke Indonesia, ke Cina, membawa dagangan dari sana, itu nunggu kalau pas musim angin dari barat bertiup ke timur. Nanti begitu sampai di sini mereka menunggu dulu, tinggal di sini beberapa bulan, menunggu angin bertiup ke arah barat. Nah, jadi maka kemudian banyak orang yang karena proses semacam ini, lalu mereka itu tinggal di Indonesia dan mengawali Islamisasi Indonesia itu dengan cara seperti itu. Jadi mengapa di Jawa misalnya ya lebih banyak orang di Pantura masuk Islam duluan daripada yang di sini ya karena
pantai itu adalah bagian dari jalur perdagangan internasional. Jadi kalau kamu orang Tuban, Rembang, Demak, itu orang kira-kira nenek moyangmu dulu orang-orang yang sebenarnya sangat kosmopolit, sangat internasional dari segi jangkauan transportasi, mobilitas gitu ya. Sekarang mungkin kita lebih terbatas, tapi orang dulu sebenarnya lebih mobile. Nah itu yang saya kira penting. Jadi mukim itu adalah perlu dipendapatkan ya, karena tadi kalau saya pedagang kemudian saya tinggal di Jawa ini, saya pedagang dari Arab tinggal di Jawa selama 6 bulan, apakah saya wajib berkorban? Kalau saya madhabnya Abu Hanifah, enggak, kamu enggak wajib berkorban karena kamu bukan mukim. Nah, sholat Jumat juga begitu ya. Dulu almarhum Profesor Hasbi As-Siddiqi itu konon selama menjadi dosen di UIN Sunan Kalijaga tidak pernah sholat Jumat. Kenapa? Ya karena beliau tidak merasa mukim di Jogja. Beliau orang Aceh gitu. Di Jogja itu hanya untuk tugas, pertama untuk sekolah, kemudian menjadi dosen di sini. Dia tetap merasa sebagai orang Aceh dan dia tidak merasa mukim di sini. Nah, jadi tidak pernah sholat Jumat kabarnya itu. Ya kabar ya, saya tidak tahu, tapi itu kabar yang sangat populer menjadi perbincangan di kalangan teman-teman mahasiswa YIN zaman dulu. Nah, jadi itu ada 3 pendapat ya. Ada yang Imam Syafi'i itu adalah sunnah muakkad, Imam Malik itu wajib bagi siapapun, sementara Imam Abu Hanifah wajib hanya bagi orang yang mukim saja. Nah, dalilnya masing-masing punya. Nanti silakan dibaca sendiri di buku itu. Nah, ini saya lewati nih yang fikih yang memotong kuku dan seterusnya itu ya. Tentang binatang yang dijadikan korban. Yang pasti adalah binatang ternak. Unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Ayam tidak termasuk. Jadi tidak boleh ada orang korban seekor ayam. Ya, saya tidak tahu. Mungkin ayam itu dulu bukan makanan orang ya di Arab. Mungkin. Saya tidak tahu. Karena ini kan Arab ya. Jadi mereka itu ya karena mereka masyarakat nomaden yang pekerjaannya itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, terus kemudian yang bisa mudah dibawa kemana-mana itu yang memang kambing, sapi, unta itu kan bisa diangon ya. Kalau ayam kan tidak bisa diangon, angon pitik kan tidak bisa gitu ya. Jadi mungkin itu karena ayam itu bukan ternak yang dekat dengan mereka. Tapi saya tidak tahulah, dan fikih juga tidak memberi peluang sepertinya untuk berkorban dengan seekor ayam. Jadi yang ada dalam kitab-kitab fikih yang ditentukan adalah sapi, kerbau, kambing, domba, dan unta. Nah, ketentuannya adalah mereka yang sudah cukup umur, yang ditandai dengan dari usianya atau dari tanggalnya gigi, walaupun usianya belum mencapai yang ditentukan. Ya, kalau kambing 1 tahun, sapi 2 tahun ya, unta 5 tahun misalnya seperti itu. Nah ini yang saya tadi ceritakan, jumlah binatang korban. Sebenarnya berapa jumlah binatang korban itu? Pandangan umum menyatakan bahwa 1 ekor kambing, ya 1 ekor kambing itu untuk 1 orang. Dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Saya yakin di tempatmu juga begitu ya. Kebanyakan kita memang punya pandangan itu. Nah menurut saya loh ya, jadi boleh tidak percaya sama saya bukan Nabi. Pandangan ini tidak tepat karena yang benar adalah 1 ekor kambing dapat diniatkan untuk shahibul kurban dan seluruh keluarganya. Demikian pula dengan 1 ekor sapi dapat digunakan untuk 7 kakak kepala keluarga, bukan terbatas pada 7 orang. Nah, saya mempunyai dasar dalam kitab Sunan Tirmidzi, ada 1 bab yang memang judulnya saja itu adalah Maja'a an asyah al-wahidah tajri an ahlil bait. Bab yang menyatakan bahwa 1 ekor kambing dapat dikorbankan untuk 1 anggota keluarga. Jadi judulnya dalam kitab itu sendiri sudah mengatakan 1 ekor kambing untuk 1 ahli keluarga, 1 kakak, 1 kepala keluarga. Atau bin Yasar yaqul sa'altu Aba Ayyub al-Ansari kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kana ar-rajulu yudakhi bisyah. Jadi Atha bin Yasar berkata, aku bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansari. Jadi Abu Ayyub itu sahabat pada zaman Nabi. Sahabatnya adalah sahabat Ansor, makanya dinamakan al-Ansari. Pertanyaannya adalah kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulillah. Bagaimana dulu orang berkorban pada zaman Nabi?
Faqala, Abu Ayyub menjawab, kana rajulu yudhi bisya. Dulu orang kalau kurban itu dengan 1 ekor kambing. Wa an ahli baitihi. Nah, anhu wa an ahli baitihi. 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Fayakulun wa yut'imun hatta tabahan nas. Mereka makan dari yang disembelih itu untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain atau untuk tetangganya ya. Jadi untuk namanya untuk apa ya? Untuk bersyukuran dengan tetangga kiri kanan gitu ya. Jadi apa namanya? Dibagi-bagikan ke semua orang. Nah, kalau kita sekarang kan umumnya tidak begitu ya. Kita mengirimkan sapi atau kambing ke masjid, nanti disembelih di masjid. Nah, terus kemudian panitia yang membagikan. Nah, kemudian pemilik kurban paling nanti diberi 1/3 dari hasil yang diperoleh dari kambing yang disembelihnya. Ya, kalau dulu kan memang mungkin nyembelih kambing, nyembelih sapi itu apa ya, keterampilan yang semua orang bisa gitu ya di masyarakat dulu. Kalau saya sekarang disuruh nyembelih kambing ya takut saya. Jadi saya ya tidak berani nyembelih kambing apalagi nyembelih sapi. Nah, kalau mertua saya memang setiap tahun itu kalau pas musim kurban itu memang langganan ya. Bukan jagal tetapi khusus Idul Adha itu mertua saya itu bisa dimintai tolong tetangga kiri kanan, masjid kiri kanan untuk nyembelih baik sapi maupun kambing. Ya, saya tidak berani. Nah, jadi ini tolong dicatat saja. Ada pendapat yang umum dipakai di masyarakat tadi yang 1 ekor sapi dapat digunakan untuk 7 orang, tapi saya sendiri memilih pendapat 1 ekor sapi digunakan untuk 7 orang, 7 kepala keluarga atau 1 ekor kambing untuk 1 keluarga bukan untuk 1 orang. Karena bunyinya adalah seperti dalam hadis ini tadi, kana rajulu yudhi bisyah anhu wa an ahli baitihi. Anhu wa an ahli baitihi. Boleh berbeda pendapat fikih ya. Jadi itu yang pendapat yang saya kira saya pilih. Oke. Sampai di situ ya saya kira. Masih ada yang perlu lagi pendapat. Ya, jadi fikihnya seperti itu. Nah, kemudian waktu menyembelihnya sudah jelas. Nah, oh ya ada isu lagi nih. Dan perlu saya share juga. Ketika tahun 2010 atau berapa itu, kebetulan Hari Raya Idul Adha itu bareng dengan meletusnya Merapi. Ada banyak orang pengungsi di Merapi sana gitu yang membutuhkan bantuan. Nah, bisa nggak orang berkorban dengan uang pertanyaannya? Di kalangan masyarakat beredar pertanyaan ini. Apakah boleh orang berkorban dengan uang tunai, tidak dengan binatang kurban? Nah, pertama, jika kurban yang dimaksud adalah kurban wajib, baik karena mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah atau wajib karena nazar, ya, maka wajib disesuaikan, ditunaikan sesuai dengan rukun dan syaratnya. Kalau memang itu sifatnya adalah kurban wajib, ya harus dengan kambing, dengan binatang ternak, ya, tidak dapat diganti dengan uang. Nah, tapi kalau kurbannya itu kurban sunnah, namanya sunnah loh ya sebenarnya. Tidak kurban saja boleh. Maka uangnya boleh dialokasikan, boleh disalurkan untuk ibadah yang lain. Mungkin insya Allah kurban di situ bukan kurban ya. Memang mungkin namanya menjadi sedekah, infak, wakaf dan seterusnya. Tapi kan uang yang awalnya diniatkan untuk kurban yang dipakai. Jadi misalnya dulu pas waktu Merapi itu, nah ini mau kurban, tapi karena di Merapi banyak orang butuh bantuan, nah maka kita daripada uangnya itu disalurkan, kurbannya itu hanya bisa digunakan untuk orang sekitar masjid, sementara di Merapi sana banyak orang membutuhkan, ya akhirnya uangnya disalurkan saja ke Merapi. Jadi misalnya seperti Nah, saya kira itu yang bagian-bagian pokok. Nanti silahkan dibaca lagi di bukunya. Kalau ada komentar, pertanyaan terkait dengan praktek kurban ini, ada yang mau cerita kurban di tempatnya juga boleh. Silakan. Kalau kurban masuk ke dalam praktek filantropi, bagaimana dengan akikah, Pak?
kan konteksnya hampir sama Pak untuk akikah dengan kurban itu. Beda, akikah itu wajib kok Mas. Kamu itu gimana? Saya kira sunnah. Akikah itu wajib. Tapi tetap masuk ke ini Kak, termasuk ke dalam salah satu praktek Dan akikah filantropi itu berarti. seumur hidup. Hanya sekali. Sementara kurban seperti saya tadi ya, survei membuktikan kurban itu setiap tahun orang melakukannya. Jadi kalau akikah itu ya terlalu kecil untuk dibawa ke filantropi. Terlalu pelit nanti orang kalau akikah masuk filantropi. Karena akikah itu ya sudah lah, itu dia ukuran. Nanti kamu bilang walimatul urus juga filantropi nanti. Di waliman itu ya kalau kamu nikah besok sebagai kegiatan filantropi kamu umumkan ya. Ini Ya tidak Pak, ya Pak. menerima amplop. Nah, tapi sekarang kan justru orang walimah itu sekarang menjadi kegiatan fundraising ya. Jadi bukannya untuk syukuran untuk berbagi bahagiaan kemudian mensedekahkan makanan kepada kerabat dan teman, tapi sekarang orang menikah itu justru fundraising. Boleh untung balik ya sebenarnya sekarang itu. Ya saya tidak tahu apakah karena saya belum pernah mantu ya. Apakah kalau kita pas mantu itu uang yang kita terima dari sumbangan para tamu kira-kira jumlahnya lebih besar dari yang kita keluarkan untuk cateringnya ya. Saya tidak tahu tapi saya terus terang saja belum pernah saya mantu jadi saya tidak tahu. Ya kalau saya begitu ya. Jadi akikah janganlah. Akikah itu kan wajib dan hanya seumur hidup sekali. Ya Pak. Oke, silakan. Siapa lagi? Pak, izin ini tanya Ya. soal pengelolaan kurban. Kan kurban itu kan biasa diselenggarakan di masjid-masjid gitu. Itu kan artinya setiap tahun itu karena kita tuh di Indonesia masjidnya banyak, musolanya banyak. Kadang tuh kita dapat kurban itu nggak cuma dari satu musola. Oh Apa itu iya. bisa apa itu bisa digolongkan jadi nggak efektif karena pengelolaannya tuh ya kayak gitu. Ya. Kan kita juga hidup di dua organisasi besar juga, pengelolaan Muhammadiyah sendiri, terus NU di masjid-masjid kayak gitu, Pak. Ya. Kalau soal efektif dan tidak itu saya memahaminya macam-macam ya. Ukuranmu apa gitu, indikator efektif dan tidak itu apa. Jadi misalnya begini ya, itu kan menyangkut daging ya. Ini jelas kita ngomongin pembagian daging. Satu yang harus dilihat itu adalah apakah misalnya ya, seandainya satu keluarga itu mendapat satu masjid. Ya, bahkan ketika begitu ya, maksudnya kamu kan tadi menyebut kalau double. Sekarang pertanyaan kalau tidak double pun misalnya ya. Misalnya tetangga saya misalnya, dia dapat jatah dari masjid 5 kilo sapi, daging sapi. Tetapi kebetulan mereka ini menderita apa jenis kolesterol ya, kolesterol tinggi sing oleh makan daging dulu lah, penyakit yang tidak boleh makan daging. Nah, apakah efektif orang tidak makan daging, apalagi kalau sekarang banyak orang yang vegetarian ya. Nah, orang vegetarian terus kemudian dikasih daging misalnya, apa ya efektif gitu pertanyaan kita. Jadi bukan hanya soal double, tetapi juga soal apakah kita gitu dalam konteks berkorban itu sebenarnya masih relevan atau tidak, itu yang harus kita pertanyakan sebenarnya. Di Barat misalnya ya ada gerakan-gerakan dari orang-orang yang pecinta lingkungan hidup itu yang tidak mau makan daging. Mereka menjadi vegetarian karena untuk menyelamatkan bumi kita ini. Alasannya apa? Nah, ternyata menurut banyak data penelitian kegiatan beternak sapi, kambing itu adalah salah satu kegiatan pertanian yang mengkonsumsi air dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi kebutuhan airnya sangat besar untuk kegiatan beternak sapi itu. Dan karena itu jumlah air kita yang sangat terbatas di bumi ini, air untuk kecadangan manusia saja itu sudah sangat terbatas, maka kemudian mereka memutuskan tidak makan daging agar dunia ini atau bumi ini selamat. Nah, jadi pertanyaan kita begitu juga sebenarnya. Kalau di Indonesia masih relevan nggak kira-kira? Nah, gitu ya. Nah, di Indonesia ini macam-macam. Menurut data
kesehatan ya, Indonesia itu negara yang termasuk konsumsi dagingnya sangat rendah dibandingkan negara lain. Konsumsi ikannya rendah, konsumsi dagingnya rendah. Jadi orang Indonesia itu masih diedukasi oleh pemerintah untuk banyak makan daging dan ikan. Ya, kenyataannya loh ya. Jadi ada Anda mungkin lihat di Posyandu di mana itu mesti yang namanya 4 sehat 5 sempurna itu mencantumkan daging. Ya. Brosurnya mesti begitu. Kenapa sampai ada brosur mencantumkan daging ya? Karena konsumsi daging kita sangat rendah. Nah, tapi tentu itu adalah pengetahuan lama ya. Pengetahuan lama itu artinya bahwa manusia itu harus makan daging itu pengetahuan lama. Karena kenyataannya pengetahuan baru mengatakan nggak harus daging. Nah, buktinya orang-orang vegetarian itu justru menghindari daging. Nah, jadi pertanyaanmu akan sama dengan itu. Pertanyaan yang lebih mendasar lagi adalah apakah relevan sebenarnya kita itu berkorban mateni wedhus setiap tahun itu ya. Kalau pecinta binatang mungkin ya nggak usah lah, mesake gitu ya. Saya juga kadang kasihan gitu ya. Tapi ya kadang mangan sate iki ya enak gitu kan. Jadi nah, kalau saya termasuk yang masih makan sate gulai ya, jadi saya tidak vegetarian. Ya nggak sering-sering amat, tapi ya masih suka gitu dan tidak menghindari masakan itu. Nah, tapi banyak orang yang seumuran saya, selevel saya gitu, yang secara ekonomi sama-sama dosen itu yang sudah harus hati-hati untuk tidak makan daging gitu ya. Sehingga kalau mereka sudah hati-hati tidak makan daging, nah untuk apa mereka berkorban? Nah, oleh sebab itu maka tadi ada diskusi tentang boleh nggak berkorban dengan uang sebagai alternatifnya gitu ya. Ya kalau soal efektif begitu ya. Pertanyaannya adalah memang tidak efektif ya, tetapi juga itu sangat ya sangat relatif lah. Masing-masing daerah punya tantangannya sendiri-sendiri. Begitu. Ada lagi? Silakan. Ya, kalau tidak ada cukup ya. Jangan lama-lama pakai Zoom itu. Capek di monitor itu ya. Saya sudah 2 hari ini pagi sore di depan komputer, nguji skripsi, mengoreksi skripsi, semuanya di depan komputer, betul-betul menguras energi kalau pas begini. Ya, terima kasih. Ya, masih ada. Psikologinya itu aktif nggak ya? Aktif lah Mas. Maksudnya aktif tidak gimana? Kayaknya nggak ada materi, nggak ada pembaruan materi Pak. Oh, materinya sudah dicantumkan di situ kok ya. Bukunya kan sudah ada. Kita pakai psikologi kalau untuk untuk tugas. Nah, kamu pengen tugas nggak? Minggu lalu juga barusan ada tugas nggak ya minggu lalu? Minggu lalu lupa saya. Ya, kalau butuh tugas nanti tak bikinin tugas ya. Minggu ini mungkin kita kasih tugas untuk agar psikologinya dipakai. Berarti psikologi tugas Pak? Ya. Nah, karena begini terkait dengan rekaman ya. Rekaman ini kenapa yang minggu lalu tidak saya upload? Saya cek itu view-nya sangat rendah. Jadi kemungkinan jadi kadang saya itu merasa sudah repot-repot ngerekam, terus kemudian ngupload ke YouTube gitu. Yang view rekaman itu, yang kemudian bisa saya sharing di psikologi juga itu sangat rendah. Hanya segelintir orang, 5 orang bayangkan misalnya gitu ya. Jadi saya hanya, waduh, ya direwangi angel-angel ternyata ya radinggo karo bocah-bocah gitu ya. Jadi kita itu kadang pengennya ideal gitu, tapi ya ternyata tidak berguna juga gitu ya. Kecuali memang dibutuhkan dan semua orang merasa itu penting ya tak rekam, tak upload lagi. Kalau enggak ya begitu itu. Saya merasa kadang not worth it ya orang sekarang menyebutnya itu. Udah repot-repot tapi ternyata enggak ada yang nonton juga gitu. Oke, nanti minggu depan insya Allah ada ya minggu depan untuk karena kita butuh beberapa nilai selain review. Minggu lalu juga ada tugas kan, yang minggu sebelumnya ya? Iya ada. Ya, dan itu pun belum sempat saya koreksi semua itu. Pengennya sih di psikologi juga aktif Pak. Oh iya, kalau pengenmu kan, yang lain pengen apa enggak itu kan yang jadi masalah gitu. Nah, saya itu kadang itu kita harus toleransi kepada sesama penumpang gitu loh ya. Iya oke. Oke ya, jadi kita setel kendu saja kalau dibutuhkan kita upload lagi gitu ya. Tapi bahannya adalah buku filantropi Islam itu ya. Kalau kamu pengen aktif
Nah, itu tuh paling tidak buku itu dibaca, dipahami dengan baik gitu. Insya Allah yang hari ini kita upload di psikologi juga. Kemudian sebenarnya ada beberapa hal yang nanti bisa kita kerjakan di sana. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Mohon maaf bila ada salah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sami-sami Bu, monggo ndherekaken.